Bismi kelawan nyebut asmane Allah, iku lillahi kagungane Allah, Ar-Rahmani kang welas asih dunya akhirat, Ar-Rahimi tur kang welas asih akhirat longko. Alhamdulillah tawi sekaben puji ku lillahi kagungane Allah Rabbi kang marang alamin, wong alam kabeh wa bilan ewa nasta'inu. Wong pitulung dhateng kula alam dunya ing atas pirang donya wa din lan perkara agama. Wassalamu kepada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala sayyidina atas kanjeng Nabi Muhammadin yaiku Nabi Muhammad wa ala alilan keluarga sobilan sokabate ajmain lan sekabehane. Ya, pada pagi hari ini bertemu lagi dengan saya Khalid Takwim. Kita akan membahas tentang perang ideologi Islam di kawasan Asia Tenggara. Lebih dahulu sebelum kita membahas tentang tema tersebut, lebih dulu saya menyapa para sahabat dimanapun berada, baik di dunia online, di dunia daring maupun dana rolling. Semoga para sahabat selalu bahagia dan semoga para sahabat selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan membahas perang ideologi Islam di kawasan Asia Tenggara. Kita tahu bagaimana Asia Tenggara menjadi target pemahaman ideologi Islam, khilafah maupun Islam liberal, tentunya dengan tujuan pemahaman Islam khilafah maupun Islam liberal dapat terwujud di tengah-tengah realitas kehidupan masyarakat Nusantara. Sehingga dengan demikian terjadi benturan ideologi Islam khilafah dengan Islam liberal, dan tentunya kedua ideologi itu dengan segala cara terlebih dahulu menjinakkan gagasan dari ideologi Islam Nusantara. Inilah kalau kita lihat bagaimana ideologi khilafah cenderung tekstual, sedangkan ideologi liberalisme Islam liberal cenderung kontekstual, sedangkan Islam Nusantara, Islam tradisional cenderung mengambil dari dua hal tersebut, yaitu menyikapi antara teks dan konteks di dalam kehidupan realitas masyarakat, di dalam budaya Nusantara. Asia Tenggara merupakan kekuatan yang masih menjaga kearifan lokal dengan berbagai keberagaman yang dimilikinya, sehingga gagasan Islam khilafah maupun Islam liberal berusaha terus menerus melakukan berbagai aksi, mulai dari aksi tulis menulis sampai aksi pergerakan di lapangan. Tentunya untuk mewujudkan sebuah gagasan ideologi yang dicapai di kawasan Asia Tenggara, inilah perebutan. Bagaimana Islam khilafah, bagaimana Islam liberal, dan bagaimana Islam Nusantara di tengah-tengah realitas masyarakat Nusantara akan terus berebut kekuatan. Bagaimana pemahaman teks konteks dan bagaimana pemahaman tentang hadis-hadis. Ada yang menganggap bahwa hadis yang sahih adalah hadis Bukhari Muslim, sedangkan yang lain banyak yang ditolak. Tapi sebaliknya ada hadis apapun itu bentuknya diterima, yang pasti ada sanad dan rawinya. Pemahaman inilah yang terus berlangsung. Kita masih ingat bagaimana pecahan Islam awal mula. Pecahan Islam awal mula itu di zaman Ali bin Abi Thalib. Pertama pertarungan antara Syiah dengan Murji'ah, sehingga memunculkan Khawarij karena tidak setuju dengan adanya arbitrase, yaitu perdamaian ya, antara Syiah dan Murji'ah. Di sinilah akhirnya Khawarij muncul, sehingga kita tahu bagaimana proses pertarungan apa? Yaitu pertarungan Syiah, Murji'ah dan Khawarij di Yaman pada masa Ali bin Abi Thalib, yaitu pada awal perpecahan Islam. Terbagi beberapa sekte, beberapa aliran, hingga sampai saat ini kita mengenal berbagai macam organisasi, berbagai macam pandangan Islam dengan berbagai kaumnya. Bahkan kita tahu di dalam menentukan hari raya kita berbeda. Perbedaannya karena apa? Karena kita berbeda golongan. Engkau golongan A, engkau golongan B, engkau golongan C. Ini yang membedakan. Sehingga perpecahan di dalam menentukan hari raya, di dalam menentukan apapun kita berbeda. Kenapa? Karena adanya perbedaan dalam pemahaman. Perbedaan pemahaman dimulai dari Khalifah Ali bin Abi Thalib